kemudian mereka besok pada hari kiamat dibangkitkan menghadap Allah sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, alhamdulillah para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah dan para hamba Allah yang senantiasa menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Furqan. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dan tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Adapun hadis yang kedua dari urutan kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas, ya. Hadis yang kedua, ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaghshu jaisun al-Ka'bah, ada satu kelompok pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Fa idza kanu bi baida minal ard, ya. Setelah mereka sampai atau berada di sebuah padang pasir, ya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, yang sebelum mereka sampai ke Ka'bah, belum sampai Ka'bah, ya, baru hampir mendekati dan masih di daerah padang pasir. Maka apa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibenamkanlah mereka, dibinasakan mereka dengan dibenamkan ke dalam bumi. Bi awwalihim wa akhirihim, orang-orang atau manusia yang pertama dan manusia yang terakhir. Artinya apa? Semuanya orang yang di komplek itu, yang di wilayah tersebut, itu dibinasakan oleh Allah, dibenamkan oleh Allah ke dalam muka bumi. Kemudian Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana kok semuanya dibinasakan, dibenamkan ke dalam muka bumi, orang yang pertama dan orang yang terakhir. Artinya semuanya dibinasakan oleh Allah. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sedangkan di antara mereka yang mati, yang dibinasakan oleh Allah itu, ada orang-orang yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Ya, ada orang-orang yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Seperti siapa? Wa fihim aswaquhum. Orang-orang yang mereka di pasar sedang berdagang, sedang membeli, ya, sedang berjualan, sedang membeli dagangan. Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang tidak termasuk dari golongan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala
atau mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dari awal sampai akhir, ya. Orang yang pertama dan orang yang terakhir, artinya semuanya dibinasakan oleh Allah, dibenamkan ke dalam muka bumi. Tsumma yub'atsuna ala niyatih. Ini di sini, ya, yang menjadi syahidnya atau yang menjadi dalil terkait tentang niat. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka besok pada hari kiamat dibangkitkan menghadap Allah sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faidah-faidah atau hikmah-hikmah dari hadis ini, ya, atau mutiara-mutiara dari hadis ini yang perlu kita resapi dan kita pelajari. Apa yang pertama? Ya, bahwasanya apa? Manusia akan dinilai amalnya, ya, manusia akan dinilai amalnya itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Tujuannya baik kah? Atau tujuannya buruk? Maka yang pasukan ingin menghancurkan Ka'bah tadi tujuannya baik atau buruk? Buruk. Maka besok pasukan itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka sewaktu di dunia, Pak, ingin menghancurkan Ka'bah. Berarti niatnya buruk. Sedangkan orang-orang yang ikut dibinasakan oleh Allah, yang dia tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah, seperti apa? Orang-orang yang di pasar. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah membinasakan mereka itu pada waktu pagi hari. Ketika mereka masyarakat sekitar Mekah itu, ya, sedang adanya pasar, ada yang jual, ada yang beli. Dan ada orang-orang yang mungkin ya lalu lalang gitu, ya, karena kesibukan gitu, ya. Wa man laisa minhum, ada orang yang tidak termasuk, ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Mungkin kafilah pedagang dari mana, Syam ke Mekah dan seterusnya, bawa perdagangan yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka apa? Mereka pula akan dibangkitkan sesuai dengan maksud tujuannya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka di sini yang pertama adalah Pak, manusia akan dinilai amalnya oleh Allah sesuai dengan niatnya, sesuai dengan maksud dan tujuannya, apakah kebaikan ataukah keburukan, ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah apa? Peringatan bagi orang-orang agar tidak bergaul bersama orang-orang yang suka berbuat kedzaliman atau orang jahat. Kenapa? Karena teman yang jahat, ya, ketika kita berteman dengan teman yang jahat, teman yang buruk, maka apa? Kita akan terkena imbasnya. Kita akan terkena pengaruhnya. Ya, maka dalam hadis, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka minimalnya apa? Dia akan terkena harumnya. Dan barang siapa yang berteman dengan pandai besi, ya, tukang pandai besi, maka dia minimalnya akan terkena apa? Cipratan apinya. Akan ada sedikit gosong di bajunya dan seterusnya. Maka apa? Teman yang buruk akan memberikan dampak buruk kepada kita. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengazab bersama dengan teman yang buruk. Padahal kita baik. Tidak ada niatan apa-apa. Tapi ketika kita berteman dengan teman yang buruk, yang mempunyai niatan buruk, yang kita tidak tahu. Namanya niat itu di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu. Ya, maka apa? Kita pun termasuk orang-orang yang terkena, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niat kita baik, makanya ya kita berusaha agar apa? Kita tidak, ya,
berteman dengan orang-orang yang buruk, menjauhi teman-teman yang buruk. Supaya apa? Tidak ya terkena azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti tadi, ya. Cuma memang nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi teman yang buruk itu rentan sekali untuk menarik teman yang baik masuk ke dalam keburukan yang dikerjakannya tadi. Paham ya? Jadi carilah teman yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya anjuran dari Rasulullah SAW untuk berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ini kebalikannya, ya. Kenapa? Ketika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan terciprati, terkena kebaikannya. Kita berteman dengan orang-orang soleh, orang rajin sholat, insya Allah kita jadi rajin sholat. Kalau kita berteman dengan ahli Quran, insya Allah kita termasuk ahli Quran. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ya rajin bersedekah, insya Allah kita juga akan ikut rajin bersedekah. Karena memang teman itu sangat berpengaruh. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mohon maaf tidak sholat, kita kan sama. Ketika kita mau sholat misalkan, berteman dengan orang yang tidak sholat, ketika kita rajin sholat, berteman dengan orang yang tidak sholat, lah nanti dulu lah, sholatnya nanti dulu coba. Lalu kita ngobrol lagi, kita masalah bisnis. Padahal dia mau sholat, gara-gara punya teman yang tidak sholat, sehingga apa? Temannya ngomong, gak usah sholat dulu lah, nanti dulu. Terkadang banyak orang yang rikuh, tidak enakan untuk menolak ajakan teman. Ini yang bahaya, paham? Ini makanya apa? Dari hadis ini ya Rasulullah menganjurkan, memerintahkan kepada untuk menjauhi teman yang buruk, ya, dan untuk kita memilih mencari teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia akhirat. Ngajak sholat, cari teman yang ngajak sholat, ngajak ngaji, itu ya. Cari teman yang kepada ngajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi terkait tentang hal gaib. Hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Rasul mengatakan mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka masing. Loh, ini kan berarti apa? Hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Sudah terlewat atau belum? Belum, masih jauh. Hari kebangkitan itu masih jauh, hari kiamat. Dan hari kiamat tidak ada orang yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Nabi Muhammad dikabari apa? Mereka besok akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan maksud tujuannya. Masing-masing. Paham ya? Maka ini menunjukkan bahwasanya adanya mukjizat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memang Rasulullah ilmu, bukan, tapi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikabarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril tentang hal-hal ya apa yang terjadi pada hari kiamat. Termasuk Allah akan membangkitkan ya orang-orang semua manusia sesuai dengan niatan, maksud, tujuan masing-masing. Kemudian yang berikutnya yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengazab suatu kaum, Allah mengazab seluruhnya. Ya, padahal yang bermaksiat itu 10 orang di sebuah wilayah gitu ya. Yang bermaksiat mungkin ya ada 100 orang di wilayah tersebut. Yang bermaksiat seluruhnya misalkan penghuninya ada 100 orang. Yang bermaksiat misalkan ada 25 orang. Atau bahkan ada 50 orang yang bermaksiat kepada Allah.
50-nya kan tidak. Maka apa? Ketika Allah berkehendak, maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza anzalallahu biqaumin adzaban", apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada suatu kaum, asabal azab man kana fihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada semua yang ada di mereka. Yang semua yang ada di wilayah tersebut. Ya. Tsumma bu'itsu ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah di atas niat, maksud, tujuan mereka masing-masing. Makanya kalau gempa bumi, ada nggak gempa bumi khusus untuk yang bermaksiat? Ya, semuanya, yang solih ya terkena jadi korban, yang maksiat juga terkena jadi korban. Ya, jadi tidak ngincer khusus orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat. Ya, misalkan tsunami di Aceh, bisa nggak tsunami-nya nyari ombak yang maksiat terus, yang maksiat? Semuanya terkena, anak kecil yang nggak berdosa kena, ya seperti yang di Palu Sulawesi itu likuifasi, ya semuanya kena. Yang soleh terkena, ya yang maksiat terkena, anak-anak yang tidak berdosa pun menjadi korban, dan itu besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan niat dan maksud tujuan mereka masing-masing. Paham? Maka Allah akan menurunkan azab kepada suatu kaum, dan azab ini akan menimpa semuanya, mau yang kafir, yang mukmin, mau yang taat kepada Allah, mau yang tidak taat, mau yang zalim ataupun yang tidak zalim. Ketika datang azab Allah kirimkan, maka yang solih pun akan terkena. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika datang banjir bandang yang sangat besar, yang sampai setinggi gunung, Nabi Nuh sudah dikasih tahu, Nabi Nuh buat kapal. Sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena ada Nabi Nuh. Sehingga apa? Umat-umat yang beriman kepada Nabi Nuh, yang jumlahnya hanya beberapa orang, ada yang meriwayatkan 60 orang saja, naik kapal. Habis itu apa? Datang banjir di bandung besar, tsunami yang sangat besar, ya, setinggi gunung, ya. Sehingga apa? Seluruhnya mati kecuali yang ada di atas kapal. Sampai anaknya Nabi Nuh pun mati. Ya, paham ya? Jadi ketika Allah menurunkan azab, semuanya terkena. Mau yang mukmin, yang kafir, mau yang taat, mau yang ingkar, yang durhaka, mau yang solih, maupun yang tidak solih, semua akan terkena. Akan tapi besok akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan maksud, tujuan atau niat masing-masing. Maka kita selalu pasang niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita beramal, dan dijaga niatnya sampai kita selesai dalam beramal, dan sudah tutup, ya, lupakan, dan kita langsung beramal seterusnya dengan niat ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit amalan kita di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Udah tutup, sudah niat ikhlas karena ya Allah, sudah lupakan. Habis itu tinggal udah dicatat itu, ya. Jangan mengungkit-ungkit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.